semuanya, selamat datang kembali di acara podcast Aksara dan Persepsi. Halo teman-teman, seneng banget nih bisa nemenin kalian lagi di podcast program kali ini ya. Gimana keadaan kalian? Baik? Kenalin, nama aku Askia Nasma. Nama aku Saida Zahra Malia. Seperti biasa, selama beberapa menit ke depan, kita akan mengajak kalian untuk melihat suatu isu dari berbagai sudut pandang. Tajam membaca, bijak merasa. Nah, teman-teman, kalau akhir-akhir ini kalian buka media sosial atau lihat berita, pasti ada salah satu topik yang sering banget muncul nih, dan itu menjadi perbincangan banyak banget orang. Betul banget Aski, mulai dari media sosial, video berita, bahkan ya, topik ini tuh selalu dibicarakan di kalangan masyarakat sendiri loh, Ki. Nah, maka dari itu, pada episode kali ini, kita akan membahas yang menjadi topik kita terkait membedah kasus korupsi MBG. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, belakangan ini, program Makanan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu program terbanyaknya pemerintah karena selalu dibicarakan di topik masyarakat ini. Tapi nih, di tengah pelaksanaannya ini justru muncul dugaan korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan juga mengundang banyak banget pertanyaan. Nah, berdasarkan pemberitahuan detik.com pada tanggal 14 Juni 2026, Kejaksaan Agung itu tengah mengusut nih, tata cara program makanan bergizi gratis itu dari mulai periode 2025 sampai 2026. Tapi nih, Kejaksaan Agung juga sudah menetapkan 5 orang tersangka yang terdiri dari Dadan Hidayana, Sony Sonjaya, Asep Yusuf Somantri, Lodwig Pusung, dan juga Andri Mulyono. Nah, penyidik juga sudah menemukan nih dugaan-dugaan apa saja yang sudah ditemukan itu dari mulai Yayasan Pengelolaan SPG sampai markup dari mulai sepeda listrik, tablet, sepatu, bahkan televisi juga loh. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke faktanya nih ya, kita mungkin bakal cari tahu dulu dari sudut pandang beberapa orang biar kalian tuh tahu dan paham apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya. Nah, iya benar banget. Makanya hari ini kita sudah menghadirkan 3 narasumber dan untuk saat ini kita sudah bersama dengan narasumber yang pertama nih, Jar. Siapa namanya? Zahra. Wah, halo Kak Zahra. Selamat datang di podcast Aksara dan Persepsi. Halo Aski, halo Zara, dan halo teman-teman yang lagi nonton. Gimana Zahra? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Aku senang banget kalau bisa ngobrol di sini. Wah, senang banget juga nih bisa ngobrol bareng hari ini. Nah, mungkin sebelum masuk ke pembahasan yang lebih serius ya Kak Zahra, akhir-akhir ini tuh lagi sibuk ngapain? Aku sih sibuk kuliah ya Kak, ngerjain deadline dari tugas kampus. Nah, berarti kamu udah kenal ya apa yang namanya deadline? Itu mah udah makanan pokok nggak sih bagi anak kampus? Wah, itu emang relate banget sih untuk anak kuliahan. Nah, kalau lagi nggak ngerjain tugas nih Kak Zahra, biasanya ngapain? Nonton kah? Atau Aku apa? sih main scroll sosmed ya, Kak, TikTok, Instagram kayak gitu, atau baca-baca berita sih yang lagi rame. Nah, kamu kan termasuk berarti kalangan Gen Z ya Kak Zara. Jadi kalau misalnya kamu lagi scroll IG, TikTok, apa aja deh, suka lewat gak sih di beranda kamu tentang program makanan bergizi gratis ini yang lagi berkonflik banyak ini? Wah, itu mah dari awal nggak sih Kak? Udah banyak banget kasus yang dibahas sama orang-orang. Nah, pas pertama kali dengar kasus ini tuh yang terpikir sama kamu apa? Yang kepikiran sama aku tuh kenapa program yang emang ditunjukin masyarakat itu jadi perbincangan besar gitu kayak gini. Kan jadi aku ngikutin kasusnya deh. Oh, mungkin sebelumnya teman-teman juga masih bingung ya Kak Aski ya, apa yang dimaksud MBG mungkin. Jadi menurut kamu MBG itu apa? MBG itu kan makan bergizi gratis atau ya buat masyarakat juga kan, khususnya buat ibu hamil, ya, anak-anak dan pelajar. MBG ini kan program yang diharapkan untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan bagi proses belajar mereka. Nah, berarti tujuan awalnya cukup baik ya Kak Aski ya? Betul. Ya betul, karena program ini memang dibuat untuk manfaat bagi masyarakat dan terutama anak-anak untuk menciptakan generasi yang lebih sehat lah. Oke, berarti nih, tapi kan belakangan itu justru yang dibicarain itu bukan programnya ya, tapi kasus yang lagi ada di situ gitu. Iya, karena munculnya dugaan korupsi dalam pengelolaan program ini, hal itu menjadi perhatian khusus buat publik dan banyak banget dibicarain oleh orang-orang sih. Nah, Kak Zara, sebelum jauh kita membahas ya, mungkin aku mau tanya dulu, yang menurut kamu tuh kasus korupsi itu yang kayak gimana sih Kak? Secara sederhana sih, korupsi itu kayak menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan untuk pribadi atau sekumpulan kelompok tertentu. Ya akibatnya kan masyarakat sendiri kayak yang rugi.
Betul. Berarti korupsi itu enggak selalu berbentuk mengambil uang secara langsung ya? Iya dong, karena kan korupsi bisa berbagai macam, kayak misalnya penggelapan dana, penyalahgunaan wewenang, suap, dan lain-lainnya yang bertentangan sama aturan lah. Nah, kalau dikaitin dengan masalah program MBG ini ya, menurut kamu kenapa masyarakat memberikan perhatian lebih gitu dengan masalah ini? Karena kan program ini memang berhubungan langsung dengan masyarakat kan, dari masyarakat ke masyarakat. Ketika muncul adanya dugaan korupsi ini kan tentu aja kan masyarakat pengen tahu nih apa yang lagi terjadi, apa kelanjutan kasusnya. Iya sih, apalagi kan program ini menggunakan anggaran yang besar ya Kak. Oh iya, ini program ini menggunakan anggaran yang lumayan besar bagi pajak kita kan, dan tujukan untuk emang ke publik. Jadi wajar aja sih kalau misalnya masyarakat emang memperhatikan khusus ini. Nah, menurut kamu ya Kak Zara, kita nih sebagai masyarakat tuh harus gimana Kak menghadapi kasus ini? Menurut aku sih kita harus bijak-bijak sih Kak dalam menerima informasi. Jangan langsung percaya ke satu sumber aja sih. Betul ya. Kita kan harus membaca dari berbagai sumber yang terpercaya dan memahami fakta yang lebih dulu. Nah, benar, aku setuju banget sih, karena untuk saat ini informasi itu menyebarnya cepat banget ya. Betul lah, belum lagi yang kita tuh belum tahu apa sebenarnya faktanya, jadi jangan cepat percaya teman-teman. Nah, teman-teman, menarik banget nih pembahasan kita pada segmen pertama ini. Nah, dari diskusi dengan Kak Zara ini ya, jadi kita tuh tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan MBG, korupsi, bahkan kita tuh tahu sebenarnya tuh MBG tuh lagi kenapa dan terjadi apa. Nah, terus terima kasih juga ya dengan Kak Zara yang sudah mau membagi pandangan kita bersama teman-teman di depan. Terima kasih kembali, senang ikut berdiskusi di sini. Nah, teman-teman, pembahasan kita masih berlanjut terus ya. Betul, karena setelah ini kita akan membahas lebih lanjut yang menjadi topik kita pada hari ini tentunya. Bersama narasumber kita berikutnya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama podcast Aksara dan Persepsi. Bye! Halo semuanya, selamat datang kembali. Masih bersama kami di podcast Aksara dan Persepsi. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih bersama narasumber yang pertama tentang apa itu MBG, apa yang dimaksud dengan korupsi, dan juga kenapa sih kasus ini menjadi sorotan publik. Nah, sekarang kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda nih teman-teman, yaitu mengenai dampak yang dapat ditimbulkan oleh kasus korupsi ini, Sasu. Oke, maka dari itu kita sekarang sudah bersama narasumber yang kedua, yaitu Dova. Halo, ya halo Zahra dan halo juga teman-teman semuanya. Halo Kak Dova, apa kabar hari ini? Baik, sehat dong. Nah, kalau di luar kuliahan biasanya ngapain Kak Dova? Kalau aku sih biasanya di luar dari kuliah itu aku suka nonton podcast, dengerin kayak berita-berita nih, ikutin yang lagi viral-viral Oh, lah. benar-benar. Nontonin podcast kita gak? Iya dong. Wah, berarti kamu termasuk orang yang ngikutin isu terkini juga ya? Benar banget, apalagi kalangan Gen Z kan. Ngomong-ngomong soal isu terkini ya Kak Dova, kamu juga sering ngikutin gak sih yang beberapa tentang kasus MBG akhir-akhir ini kan lagi membludak banget ya di medsos? Iya betul banget. Setiap aku buka Instagram atau TikTok pasti selalu munculnya MBG lagi. MBG lagi gitu. Nah, kalau menurut Kak Dova sendiri nih, kenapa sih kasus ini tuh menjadi perhatian masyarakat banget nih? Oke, karena dampaknya itu bukan hanya dirasakan oleh pemerintah saja atau kalangan-kalangan tertentu, tapi kita sebagai masyarakat biasa pun lebih merasakan hal itu loh. Betul. Berarti yang dirugikan itu bukan cuma negara aja ya? Betul banget, karena kan pada akhirnya masyarakat juga kan yang akan merasakan dampaknya. Betul. Tapi menurut kamu ya, kalau dari dampak korupsi tersendiri, selain dampak yang masyarakat kena gitu, apa aja selain itu? Salah satunya itu menurunnya kepercayaan masyarakat ketika ada korupsi yang terungkap. Banyak orang yang menjadi ragu terhadap program itu gitu. Jadi kepercayaan masyarakat itu menurun lah. Tapi selain kepercayaan ada lagi Kak Dova dampaknya? Dampak dari korupsinya itu juga dapat menghambat pembangunan, terus juga ada anggaran yang harus digunakan untuk pabrik, tapi malah disalahgunakan gitu, dan malah kepentingan pribadi gitu Kak. Berarti program yang udah direncanakan ini bisa terganggu ya? Iya betul banget, dan akhirnya manfaat itu seharusnya diterima oleh masyarakat malah menjadi berkurang. Kalau kita lihat nih Kak Dova dari sisi masyarakat, menurut kamu apa yang paling diperhatikan gitu loh? In my opinion, menurut kalangan Gen Z ya Kak. Oke, Gen Z banget ya Kakak Iya ini. dong. Menurut aku, masyarakat itu harus menyadari bahwa korupsi itu bukan masalah yang jauh dari kehidupan kita ya Kak. Oh iya. Karena
dampaknya itu bisa menyentuh banyak aspek dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Menurut kamu nih, apa yang bisa kita pelajari dari ramainya kasus ini gitu kan, Pak? Yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil itu bahwa transparansi dan pengawasan itu sangat penting. Selain itu, masyarakat itu juga perlu peduli dan kritis terhadap apa yang ada di sekitar kita gitu, Kak. Setuju banget sih, karena semakin peduli masyarakat itu, maka semakin besar juga ya pengawasan terhadap suatu program ini. Betul banget, Kak. Menarik banget ya pembahasan dengan Kakak Gen Z Betul. kali ini. Kakak Gen Z. Oke teman-teman, dari diskusi ini kita jadi tahu ya bahwa dampak korupsi itu tidak hanya berkaitan dengan kerugian negara aja, tapi juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dan juga keberlangsungan program publik. Nah, makasih banyak banget buat Kak Dova yang udah mau berbagi sudut pandang yang berbeda kepada teman-teman di rumah sana ya. Oke, nah teman-teman, kita sudah membahas nih pengertian dan dampak dari kasus ini. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan penting nih, Ki. apa tuh, Kak? Tapi untuk mengetahui jawabannya, tetap bersama kami di podcast Aksara dan Persepsi. Jangan kemana-mana. Halo teman-teman, selamat datang kembali di segmen ketiga. Halo teman-teman, masih di sini dan bersama kami di podcast Aksara dan Persepsi. Nah, tadi kan kita sudah membahas banyak ya di segmen-segmen sebelumnya. Nah, sekarang itu udah masuk ke segmen terakhir loh, Kak. Wah, oke, kita juga sekarang sudah menghadirkan narasumber kita yang ketiga, yaitu Kak Nate. Halo Kak Nate. Halo Kak dan halo Kak Zara dan halo semuanya. Apa kabar nih Kak Nate? Aku hari ini baik-baik aja kok, aman, super aman. Nah, kalau misalkan Kak Nate lagi nggak ada kelas nih, biasanya ngapain Kak? Aku paling nonton film, itu sih yang sering sih. Atau enggak aku buka sosmed buat nge-scroll dan cari informasi. Oh, berarti nggak jauh-jauh dari media sosial juga ya? Betul banget, apalagi zaman sekarang semua orang pasti pakai sosmed ya. Betul, apalagi informasi sekarang tuh cepet banget ya nyampainya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal informasi nih, menurut Kak Nate sendiri penting nggak sih buat generasi muda itu ngikutin berita tentang kasus-kasus kayak gini? Penting banget. Karena adanya berita-berita kayak gini tuh kita bakal lebih peduli dan terhadap kita bakal lebih peduli terhadap sekitar kita, Kak. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas pengertian dan dampak korupsi ya. Jadi menurut kamu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus korupsi ini Kak Nate? Menurut aku biar kita bisa mencegah korupsi itu kita harus mulai dari transparansi dan pengawasan yang baik. Ketika suatu program dijalankan secara terbuka dan dapat diawasi oleh banyak pihak, maka resiko terjadi penyimpangan bisa berkurang. Berarti keterbukaan informasi itu penting banget ya? Betul. Itu keterbukaan terhadap informasi itu sangat penting karena Dari situ aja. betul banget Kak, karena masyarakat itu kan berhak mengetahui semua informasi kan, gimana cara program itu dijalankan dan gimana anggaran yang digunakan itu berapa. Selain itu, apa ada hal lain nih Kak yang bisa dilakukan? Ada. Caranya itu salah satunya meningkatkan pendidikan dan pemahaman tentang anti korupsi juga penting ya, karena semakin banyak orang yang memahami dampak korupsi, semakin besar pula kita bisa mencegahnya. Kalau kita lihat dari sisi generasi muda nih, kira-kira apa sih peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa atau remaja? Menurut aku ya, peran kita nih sebagai generasi muda ya, ini berat banget karena kita yang merupakan calon pemimpin dan pengambil keputusan di masa depan. Nah, bisa diberikan nggak Kak contohnya, sederhananya aja deh. Contoh sederhananya sih gampang sih kayak kita bisa bersikap jujur ya buat sehari-hari dan please banget jangan nyontek kalau di ranah pendidikan itu kita benar-benar jujur ya pokoknya, dan kita nggak memanipulasi, kita harus bertanggung jawab atas hal-hal yang sedang kita lakukan. Berarti pencegahan korupsi itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal kecil ya? Betul banget. Karena nilai-nilai kejujuran dan integritas sudah muncul secara tiba-tiba, tapi kita bentuk sendiri kita dari umur yang kecil atau bahasanya sejak dini. Menarik banget nih Kak Nate. Kadang orang tuh berpikir korupsi itu adalah masalah orang yang dewasa atau pejabat saja. Ternyata dari hal kecil kayak gitu juga termasuk korupsi ya. Nah, padahal nilai-nilai yang berhubungan dengan korupsi itu bisa dibentuk sejak usia muda. Makanya penting banget kita menanamkan sikap jujur dan tanggung jawab sejak ini. Oke, kalau menurut Kak Nate sendiri nih, tantangan terbesar dalam memberantas korupsi ini tuh apa sih? Menurut aku tantangannya itu ya itu ngubah pola pikir masyarakat, sehingga itu susah banget dan berat banget.
karena ya pemberantasan korupsi juga nggak soal hukum kan, tapi juga soal kesadaran dan budaya kita loh. Nah, jadi semua orang tuh punya peran ya sebenarnya kan Ante. Benar, semua orang itu punya peran, baik rakyat, baik lembaganya, baik hukum, mau semuanya yang ada di negara itu sebenarnya punya peran untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan bersih. Wah, menarik banget nih pembahasan kita pada hari ini. Nah, makasih banget kan Ante udah memberi pandangan yang berbeda ya untuk teman-teman di rumah. Terima kasih kembali kakak-kakak. Oke, teman-teman, dari diskusi hari ini kita sudah memahami ya apa itu program MBG, dampak dari dugaan korupsi, dan juga pentingnya pencegahan korupsi dan peran generasi muda. Semoga diskusi kita hari ini bisa menambahkan wawasan dan membuat kita tuh lebih bijak dan menyikapi informasi itu yang beredar dengan baik ya, nggak langsung ambil sikap aja. Betul. Nah, terima kasih ya kepada seluruh narasumber yang sudah berbagi pandangan dan pemahamannya. Dan teman-teman yang udah setia banget sama kita itu terima kasih telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Saya Askia Nasma, Saya Frida Jaramalia. Tajam Membaca, Bijak Merasa. Sampai jumpa di episode podcast Aksara dan Persepsi berikutnya. Dadah, sampai jumpa.